down, I know you got me, baby. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan bahas bab 14 ya teman-teman, yaitu lap stop ya teman-teman. Nah, langsung saja pada pembahasan yang akan kita bahas. Di sini tuh ada 6 ya teman-teman pembahasan yang akan kita bahas. Bisa kalian lihat sendiri di sini. Nah, jadi kita langsung saja pada materi yang pertama, yaitu pengenalan topologi ya teman-teman. Nah, pengenalan topologi ya teman-teman. Di sini bisa teman-teman lihat ada sebuah gambar ya teman-teman. Nah, jadi internet. Nah, jadi di sini ada internet ya teman-teman. Nah, internet itu terhubung pada host OS ya teman-teman. Nah, atau Windows ya teman-teman. Nah, lalu si host OS atau Windows ini terhubung pada ini Debian server ya teman-teman. Host OS terhubung pada Debian server. Nah, lalu Debian server ini terhubung pada klien Ubuntu atau Ubuntu desktop ya teman-teman. Nah, lalu si Debian server ini juga terhubung pada internal network ya teman-teman. Bisa kalian lihat ya teman-teman di sini sesuai garisnya ya teman-teman. Nah, lalu internal network ini terhubung pada Debian server dan di sini ada Ubuntu server ya teman-teman. Oke. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi di sini Debian server. Nah, jadi di sini tuh si Debian server itu full CLI ya teman-teman, tidak menggunakan yang guild ya teman-teman. Nah, kemudian untuk Ubuntu client itu kita akan menggunakan Ubuntu desktop atau yang tampilannya seperti ini, yang tampilannya guild ya teman-teman. Nah, jadi di sini ada Ubuntu client ya teman-teman. Maaf teman-teman, di sini ada Ubuntu server ya teman-teman. Jadi untuk Ubuntu ini kita menggunakan yang CLI ya teman-teman. Nah, lanjut pada materi yang kedua yaitu install Ubuntu desktop. Lalu materi yang ketiga install Ubuntu server ya teman-teman. Nah, jadi pada materi yang kedua dan ketiga ini kita sudah pernah membahasnya pada bab 6 ya teman-teman. Kalian bisa cek video saya pada bab 6 ya teman-teman. Nah, langsung saja kita lompat ke materi yang keempat, yaitu cloning Debian ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, pada materi cloning Debian ini jadi nanti kita membutuhkan 2 Debian server ya teman-teman. Nah, tapi di sini kita hanya mempunyai 1 Debian server. Jadi kita tinggal mengcloningnya saja. Tidak usah menginstal dari awal karena itu membutuhkan waktu yang cukup lama ya teman-teman. Nah, langsung saja kita masuk ke VirtualBox. Di sini saya sudah siapkan Debian servernya, teman-teman. Nah, di sini kita akan mengcloningnya tuh dengan cara klik kanan, lalu kalian pencet yang ini clone. Nah, lalu di sini kalian bisa menggantinya, terserah ya teman-teman. Kalau saya mau default saja. Nah, lalu untuk penempatannya saya akan tempatkan di Nah, saya akan tempatkan di database saja ya teman-teman. Nah, saya akan menempatkannya di sini. Setelah itu select folder ya teman-teman. Nah, setelah itu di sini kalian
pilih clone type-nya ya teman-teman, yaitu yang full clone ya teman-teman. Nah setelah itu kalian bisa ini saja ya teman-teman. Nah oke teman-teman, di sini Debiannya sudah kita sudah saya cloning ya teman-teman. Oke teman-teman, nah pada materi kali ini kita akan lanjut ke materi yang kelima, yaitu setup topologi ya teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi sebelum melakukan konfigurasi pada VirtualBox, ada hal penting yang harus diperhatikan, yaitu virtual machine harus dalam kondisi power off ya teman-teman. Nah ini sudah power off semua ya teman-teman. Nah karena jika virtual machine itu masih menyala, maka pengaturan adapternya tidak bisa diubah ya teman-teman. Nah, sebelumnya kita juga perlu melakukan snapshot pada semua virtual machine ya teman-teman. Nah caranya klik virtual machine seperti ini, klik ya teman-teman terlebih dahulu, kemudian pilih snapshot ya teman-teman. Nah setelah pilih snapshot, kalian bisa klik tag. Nah setelah itu di sini kalian bisa beri nama, contohnya default ya teman-teman, seperti ini ya teman-teman. Nah, kalian bisa klik OK. Nah seperti ini. Nah selanjutnya kalian juga lakukan seperti tadi ya teman-teman. Nah ini sudah semua ya teman-teman, sudah saya snapshot. Nah setelah itu konfigurasi pertama itu pada Debian router ya teman-teman. Nah karena perangkat ini akan menjadi jembatan utama jaringan. Nah oke teman-teman, kita di sini masuk ke setting ya teman-teman. Kita masuk ke setting. Selanjutnya di setting kita langsung pilih network ya teman-teman. Nah jadi di sini kita akan mengaktifkan adapter 1, adapter 2 dan adapter 3 teman-teman. Nah jangan lupa enable networknya di checklist ya teman-teman, seperti ini ya teman-teman kalau sudah di checklist. Nah setelah itu untuk adapter 1 karena akan terhubung ke host OS, maka kita akan headtone-nya kita akan menggunakan host only ya teman-teman, host only adapter ini ya teman-teman. Nah lalu untuk name-nya biarkan default saja ya teman-teman. Nah fungsi host only itu agar Debian router dapat terhubung langsung dengan host OS atau Windows ya teman-teman. Nah lalu untuk adapter kedua, di sini kita memakai internal network ya teman-teman, ini internal network ya teman-teman. Nah untuk name-nya kita ganti ya teman-teman, kita ubah menjadi internal maaf teman-teman, di sini kita ubah menjadi client network ya teman-teman, network seperti ini ya teman-teman, client network. Nah untuk adapter yang ketiga, di sini kita ubah menjadi, di sini kita ubah menjadi
di internal network ya teman-teman. Ini ya teman-teman, internal network. Nah, untuk name-nya kalian bisa ubah menjadi server network ya teman-teman, server network. Nah, seperti ini, server network. Nah, lalu adapter 3 ini nantinya digunakan sebagai jalur komunikasi dengan Debian server dan Ubuntu server ya teman-teman. Nah, setelah itu kita oke ya teman-teman. Teman-teman, di sini saya akan mengkonfigurasi Ubuntu desktop ya teman-teman. Nah, kalian langsung saja pencet Ubuntu-nya, lalu klik kanan, pergi ke setting, lalu pergi ke network, lalu ubah ini ya teman-teman menjadi internal network. Nah, di name-nya kalian bisa ubah menjadi client network ya teman-teman, karena Ubuntu desktop berperan sebagai klien ya teman-teman. Nah, lalu kalian bisa oke ya teman-teman. Nah, stop Debian servernya ini ya teman-teman, kita pergi ke setting lagi, lalu network. Nah, lalu di sini kalian pilih internal network, lalu untuk name-nya kalian bisa ganti yang tadinya klien menjadi server ya teman-teman, seperti ini ya teman-teman. Lalu oke. Nah, begitu juga dengan Ubuntu server ya teman-teman. Kalian pergi ke setting, lalu network. Di sini kalian ganti menjadi internal network, lalu namanya menjadi server network. Seperti ini, lalu oke ya teman-teman. Nah, setelah itu jika semuanya sudah dikonfigurasi, maka struktur jaringan topologi kita sudah lengkap ya teman-teman. Teman-teman, kita masuk pada materi yang ke-6, yaitu konfigurasi RAM VM ya teman-teman. Nah, di sini kita akan mengatur RAM dan prosesor pada virtual machine ya teman-teman. Nah, agar penggunaan source lebih ringan. Nah, pertama ada Debian server. Nah, di sini kita pencet setting, kemudian sistem. Nah, kemudian base memory kita ubah ya teman-teman. Ini base memory kita ubah menjadi 512 ya teman-teman, 512. Nah, lalu prosesornya ini ya teman-teman, prosesornya di sini 1 ya teman-teman. Nah, lalu kita klik OK. Selanjutnya pada Ubuntu server juga sama ya teman-teman, kita setting, lalu sistem. Nah, untuk di sini kita sama seperti tadi, yaitu 512 ya teman-teman. Nah, setelah itu memorinya prosesornya 1 ya teman-teman, lalu klik OK. Nah, untuk Debian router meskipun berbasis CLI, namun karena berfungsi sebagai router atau jembatan komunikasi jaringan, maka membutuhkan resource sedikit lebih besar agar lebih stabil ya teman-teman. Nah, di sini base untuk ini DB-nya kita setting, lalu sistem. Nah, untuk base memorinya itu adalah 1024 ya teman-teman, 1024 seperti ini. Lalu prosesornya 1, lalu klik OK. Nah, sedangkan Ubuntu desktop karena menggunakan GUI atau tampilan grafis, maka membutuhkan RAM lebih besar agar tidak lambat saat digunakan ya teman-teman. Nah, ini settingnya teman-teman.
Jika RAM laptop teman-teman sebesar 8 GB ya teman-teman, saya sarankan untuk Ubuntu desktop menggunakan ini ya teman-teman, 2048 ya teman-teman, atau 2 GB, lalu prosesornya 1. Nah, lalu klik OK. Nah, jadi total penggunaan RAM dari seluruh virtual machine sekitar 4 GB ya teman-teman. Untuk materi yang bab 14 cukup sekian ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.